Indonesia. Perkenalkan, nama saya Yohanes Almulikito selaku Direktur Utama Rezeki Mall Group. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang nanti akan berkenan untuk terus mengikuti apa yang kami sampaikan dari Rezeki Mall Group, satu sharing yang luar biasa yang akan membawa suatu kebangkitan bagi perekonomian kita, terutama ekonomi kerakyatan Republik Indonesia. Kita menyadari bahwa suatu tren yang sudah terjadi, fenomena ini yang tidak dapat dihindari lagi, bahwa terjadi suatu pergeseran yang sangat luar biasa di dalam tren berbelanja. 20, 30, dan 50 tahun yang lalu kita masih melihat bahwa kita, tetangga kita, saudara-saudara kita belanja ke pasar tradisional, ke toko-toko, ke warung-warung. Tetapi berbeda dengan saat ini, tren itu sudah berubah total. Kita melihat dulu bagaimana tentang pasar tradisional, warung-warung yang ada di sekitar kita pada saat itu. Kita melihat bahwa mereka berjualan, mereka berdagang menjadi satu penopang hidup, menjadi satu penghasilan bagi mereka. Bahkan ada yang mengatakan bahwa sebagai satu tambahan hasil. Dan namun tidak menutup kemungkinan terjadi penyerapan tenaga kerja yang sangat luar biasa juga pada waktu itu. Nah, tetapi fenomena ini akhirnya lambat laun namun pasti mulai bergeser. 5-10 tahun belakangan ini kita sangat melihat pergerakan yang luar biasa dari pergeseran maraknya waralaba minimarket modern. Hampir di setiap ruas jalan kita selalu jumpai waralaba minimarket modern. Apakah ini salah? Apakah ini mengganggu kita? Apakah ini sesuatu hal yang menghalangi suatu perekonomian? Tidak. Ini tidak bisa disalahkan. Ini tidak bisa kita katakan, oh ini mengganggu, oh ini mengatakan bahwa ini adalah sesuatu hal yang membuat perekonomian ini menjadi satu lain hal gagal. Tidak, tetapi justru dengan adanya pertumbuhan ekonomi melalui maraknya waralaba minimarket modern, ada beberapa dampak yang ditimbulkan. Dampaknya yaitu adalah satu, mulai adanya pembukaan lapangan pekerjaan yang semakin luas. Banyak sekali rekruting pegawai yang dilakukan oleh waralaba minimarket modern. Kemudian tingkat pertumbuhan ekonomi secara nasional pun meningkat. Yang ketiga, konsumen semakin dimudahkan dengan adanya waralaba minimarket modern ini, karena hampir setiap kebutuhan mereka bisa mereka dapatkan dengan mudah melalui waralaba minimarket modern. Harga yang cukup kompetitif disertai dengan promosi-promosi yang menarik, tempat yang nyaman, yang strategis itu menjadi satu pilihan. Dan inilah yang menjadi satu target yang sangat dilirik oleh pengusaha retail. Kalau kita melihat satu data, ya 2 tahun belakangan ini terjadi peningkatan yang hampir sangat luar biasa, yaitu 50% ke atas. Bagaimana pertumbuhan ini melaju dengan sangat pesat. Hal yang seperti ini sangat kita harapkan terjadi pertumbuhan ekonomi yang semakin signifikan. Tetapi di satu sisi kita melihat bahwa pasar-pasar tradisional, ekonomi kerakyatan yang selama ini sudah ada berpuluh-puluh tahun sebelumnya, lambat laun mulai tergeser, lambat laun mulai ditinggalkan. Orang tidak lagi berbelanja ke toko tradisional, warung-warung tradisional, tetapi mulai beralih ke minimarket modern. Hal ini pergeseran yang sangat luar biasa, sehingga ada banyak sekali keluhan-keluhan di mana mereka sepi pelanggan, mereka merasakan tidak ada omset. Kadang-kadang terjadi jualan di mereka, laku, itu hanya seperti, oh karena lupa membeli sesuatu, oh lupa membeli pasta gigi, lupa membeli sabun dan sebagainya, baru ke toko-toko yang seperti ini. Semakin hari semakin ditinggalkan. Bahkan akhirnya menimbulkan satu gejolak keresahan di masyarakat. Padahal kalau kita melihat mereka membuka toko ini, membuka toko-toko tradisional adalah untuk menopang hidup mereka. Nah, artinya lambat laun mereka semakin kehilangan income mereka. Nah, kemudian kita juga melihat bahwa di setiap daerah mulai dikeluarkan peraturan daerah, mulai dikeluarkan perda-perda, di mana perda-perda ini mulai membatasi, mungkin mulai dari semakin perizinannya supaya tidak terlalu banyak, kemudian ruang lingkupnya, jam operasionalnya dan sebagainya. Nah, artinya bahwa pemerintah kita juga sangat memperhatikan ekonomi rakyat kita. Pertumbuhan ekonomi rakyat harus tetap diperhatikan.
Walaupun pertumbuhan secara modern seperti ini kita tidak bisa stop, itu memang terjadi. Tapi ekonomi kerakyatan ini harus bangkit, harus tetap terus terbangun, harus tetap terus melesat, karena ini menyangkut hak hidup orang banyak. Nah, lalu bagaimanakah untuk bisa satu toko tradisional ini, warung-warung milik masyarakat pada umumnya ini bisa ikut turut berpartisipasi, minimal mereka tetap eksis, di mana mereka tetap bisa melakukan transaksi jual beli. Yang terlebih lagi adalah bagaimana konsumen itu mau datang ke toko tadi, mau datang ke tempat usaha mereka, warung-warung mereka untuk berbelanja. Memang ada beberapa hal yang perlu kita melakukan pembenahan di dalam toko tradisional ini, pelaku usaha tradisional. Yang pertama adalah kalau kita perhatikan displaynya, kita harus melihat bahwa sangat berbeda sekali dengan apa yang ada di waralaba minimarket modern, apalagi dibandingkan dengan supermarket, di mall, sangat berbeda. Nah, paling tidak pelaku usaha toko-toko tradisional ini harus melihat bahwa saya harus memasang display yang bagus, display yang rapi, sehingga orang yang datang itu atau yang melihat nyaman. Kemudian tempat yang mulai bersih, yang mulai nyaman untuk transaksi. Kemudian bagaimana kita bisa memberikan satu servis layanan yang sangat memuaskan kepada konsumen. Sehingga dengan demikian konsumen pun akan merasa nyaman untuk bertransaksi di toko-toko tradisional. Apakah cuma itu? Tentu tidak. Ada faktor yang lain. Yang pertama adalah kelengkapan daripada dagangan kita. Memang agak sulit sekali untuk satu toko tradisional ini menyaingi minimarket tadi yang memang pemodal besar untuk menyediakan barang lebih besar. Itu memang agak sulit. Padahal kalau kita lihat bahwa maraknya waralaba minimarket modern ini sebenarnya merupakan satu toko-toko pribadi sebenarnya. Tetapi mereka tidak mau memakai nama sendiri. Padahal untuk membuka waralaba minimarket modern ini butuh dana yang tidak sedikit, ratusan juta. Sebenarnya itu modal yang sangat cukup untuk dia mendirikan tokonya sendiri. Misalnya dikatakan toko Subur Makmur, atau mungkin toko Raharjo, mungkin toko Sejahtera, atau toko apa, bisa. Tetapi kenapa mereka tidak melakukannya? Karena mereka tahu mereka harus ikut di dalam satu brand yang sangat kuat, satu brand yang sangat dikenal oleh masyarakat, yaitu dalam satu brand global. Oleh karena itu mereka mengambil franchise, mengambil waralaba ini supaya apa? Dagangan mereka laku, dagangan mereka dikenali orang, dan ikut ke dalam satu sistem yang sudah mereka tata. Bahkan konsumen yang sudah branded dengan brand ini. Itulah sebabnya waralaba minimarket modern ini semakin menjamur dan menjadi satu target bagi pemodal besar untuk ikut ambil bagian di dalam bisnis retail ini. Nah, tentu saja kalau dibandingkan dengan demikian sangat susah sekali bagi pelaku usaha tradisional untuk melakukan hal sana, karena rata-rata masyarakat kita belum tentu memiliki modal yang cukup besar untuk membangun toko tradisionalnya, warung-warung tradisionalnya dengan modal seperti itu. Yang berikutnya yang tidak kalah penting dan merupakan satu hal yang utama adalah sistem. Sistem ini yang tidak bisa kita pungkiri, yang menjadi urat nadinya. Kita melihat waralaba, franchise minimarket modern ini yang ada di setiap ruas jalan, di setiap daerah, di setiap kota, dan di setiap provinsi. Mereka menggunakan sistem-sistem yang memang sudah terintegrasi dengan baik. Mereka terjaring dalam satu koneksi internet yang bagus, koneksi yang sangat stabil, kemudian koneksi yang sangat bisa terpantau, di mana ownernya, pemiliknya dari retail tersebut bisa memantau omset mereka, bisa memantau perkembangan bisnis mereka dengan baik. Nah, tentu ini yang sangat sulit untuk dilakukan oleh para pengusaha pelaku toko tradisional atau warung-warung tradisional milik masyarakat pada umumnya, karena harus membangun infrastruktur sistem yang sangat besar. Dan itu tidak membutuhkan dan tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Nah, dua hal ini yang sebenarnya dari satu hal yaitu sistem, inilah yang sangat penting sekali. Nah, disinilah kami Rejeki System hadir untuk melakukan kolaborasi kepada Bapak Ibu semuanya, kepada seluruh pelaku usaha di seluruh Indonesia,
pelaku-pelaku usaha, toko-toko tradisional, warung-warung tradisional, bagaimana kita akan menggerakkan kembali ekonomi kerakyatan. Rezeki System menyediakan satu sistem. Jadi Bapak Ibu tinggal bergabung saja, tinggal join venture kepada kita, tinggal kita merger sistem, di mana nantinya kita akan melihat bahwa transaksi itu akan menjadi semakin sangat mudah. Apa yang menjadi bagian kami akan kami lakukan, apa yang menjadi bagian dari Bapak Ibu untuk Bapak Ibu lakukan, silakan dilakukan. Artinya bagaimana kita membangkitkan ekonomi kerakyatan. Ide ini bermula pada kurang lebih 2005-2007 yang lalu, di mana waktu itu terus terang saya menceritakan bagaimana historinya ini. Ya, tentu saja tidak malu karena apa? Ini yang merupakan satu histori yang sangat menginspirasi saya pada saat itu. Saat itu saya pernah diprospek oleh teman saya sendiri tentang satu MLM, ya, kalau saya sebutkan dari Tiangsi begitu. Pada waktu itu saya sangat terkesan dengan konsep banner store-nya, di mana dengan banner store ini yang menyediakan kebutuhan rumah tangga, kebutuhan sehari-hari masyarakat. Yang awalnya kita berjualan produk-produk tertentu, akhirnya beralih bagaimana banner store ini mempunyai produk-produk tertentu, produk-produk masyarakat yang kita membelinya. Pada waktu itu saya melihat bahwa leader saya dan grupnya, demikian juga grup leader yang lain, mereka dari satu kota dikumpuli kolektif, kemudian ke banner store terdekat. Nah, kalau waktu itu adalah kami terdekat di Surabaya. Jadi seperti kita grosir berjalan. Nah, dari semua leader, kemudian dari semua grup dikumpulkan, kita orderannya apa, ngambil di banner store Surabaya, kemudian dibawa. Nah, sangat mudah, akhirnya saya tertarik untuk join. Saya melihat bahwa ini adalah satu fenomena belanja yang luar biasa. Kita tidak perlu capek untuk prospek dengan memperkenalkan produk-produk tertentu untuk dibeli, tapi sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, dan yang luar biasa. Kemudian 2010, 2012, di rentang 2 tahun itu, ketika mulai marak dengan adanya minimarket dan apalagi yang sudah terwaralaba dan terfranchise, itu menginspirasi saya lagi. Wah, luar biasa ini. Kita punya jaringan toko-toko retail. Wah, ini sangat luar biasa. Tidak hanya berhenti di situ. Kemarin fenomena yang sangat luar biasa. Kita belajar dari saudara kita, bagaimana dia melihat bahwa ada satu bisnis, jika dikelola dengan sistem yang bagus, itu menimbulkan dampak yang luar biasa. Saat itu saya belajar dengan Gojek. Saya melihat bahwa bisnis yang diambil adalah bisnis ojek. Kita tahu bisnis ojek ini, zaman saya masih kecil, bahkan belum lahir, orang tua aja masih anak-anak pun, ojek ini sudah ada. Tapi fenomena yang luar biasa, dari bisnis ojek yang cuma ada di sudut-sudut kampung, di sudut-sudut jalan, diubah menjadi sangat yang luar biasa di dalam satu sistem. Hanya cukup dengan kita berpegang pada gadget kita, di handphone kita, di Android kita bisa melakukan pelayanan tersebut. Sangat luar biasa. Memang pada waktu itu tidak gampang, tidak mudah untuk orang beralih, ya, para pengemudi ojek untuk beralih kepada pelayanan tersebut. Tapi kita harus melihat bahwa di antara mereka yang tidak mau, pasti ada yang mau. Di antara yang mau, pasti ada yang tidak mau. Nah, bagi mereka yang maulah, mereka akan berkembang, dan saat ini menjadi satu fenomena, bukan menjadi rahasia umum lagi. Dengan adanya aplikasi sistem tersebut, banyak sekali keberatan, demo-demo, bahkan dari satu perusahaan taksi yang cukup terkenal, yang sudah punya brand, yang sudah punya masa pelanggan, itu pun juga merasa terancam. Tetapi inilah satu era yang sangat luar biasa yang memang harus kita alami. Nah, dari situlah kemudian Rezeki System ini mulai memberanikan diri. Kita akan tampil menjadi yang pertama di Indonesia. Satu-satunya saat ini yang baru hadir, pertama di Indonesia, menghadirkan Rezeki System. Kita dengan moto satu brand global, satu transaksi global, dan satu komunitas konsumen global. Kita melihat bahwa satu brand global. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa pemilik daripada minimarket ini sebenarnya seorang pribadi. Tetapi kenapa dia yang sudah punya modal ratusan juta tersebut tidak menggunakan namanya sendiri? Karena dia menyadari bahwa perlu yang namanya satu brand global.
Akhirnya mereka bergabung kepada salah satu franchise waralaba minimarket modern. Demikian juga Rezeki Mall System menghadirkan satu brand global, yaitu Rezeki Mall Merchant, di mana ketika semua orang bergabung menjadi merchant Rezeki Mall, semua toko-toko ini tahunya dan semua konsumen ini tahunya adalah merchant Rezeki Mall dalam satu brand global. Walaupun kita tidak meninggalkan nama toko itu, misalnya tokonya namanya Toko Gemilang, kita tetap masukkan Toko Gemilang sebagai merchant Rezeki Mall, satu brand global. Itu akan sangat mudah dikenal, sangat mudah diingat, sangat mudah dimengerti oleh masyarakat kita pada umumnya, daripada nama yang sangat banyak berceceran. Yang kedua, dalam satu transaksi global. Nah, Rezeki Mall System akhirnya dengan berkembangnya waktu, berjalannya waktu, akhirnya mulai berkembang. Tidak hanya kita berkolaborasi kepada toko-toko retail, toko kelontong atau toko tradisional, warung-warung tradisional, tapi mulai berkembang pada yang lain. Kita punya 3 kategori. Yang pertama adalah kategori retail. Nah, ini bisa meliputi toko kelontong, toko kebutuhan sehari-hari, kemudian bisa alat tulis, alat listrik, toko besi, dan lain sebagainya, toko-toko retail. Kemudian yang kedua, kategori aksesoris yang meliputi toko fashion ya, baju, kemudian ada tas, sepatu, kemudian sandal, batik, atau mungkin juga hal yang lain yang berkaitan dengan aksesoris. Kemudian yang ketiga, kategori layanan jasa, meliputi dari seperti restoran, rumah makan, warung makan, ya, salon, bengkel, dan berbagai layanan jasa yang lainnya. Artinya bahwa kembali lagi Rezeki Mall System menghadirkan satu yang meluas, di mana ingin berkolaborasi, menjaring kepada setiap masyarakat, pelaku usaha masyarakat untuk bergabung berkolaborasi, menciptakan ke dalam satu sistem transaksi global. Kita melihat bahwa di dalam franchise modern ini sistem usahanya sudah tersistem, semua tersistem, tapi konsumennya tidak tersistem, apalagi connecting. Tetapi di Rezeki Mall System kita melihat bahwa pelaku usaha yang tersistem di dalam merchant Rezeki Mall System, kemudian konsumennya juga tersistem. Nanti akan saya ceritakan bagaimana satu konsumen global, satu komunitas konsumen global tersistem dua-duanya, dan ini saling connecting. Dan kita akan melihat bahwa Rezeki Mall System menjadi one stop service, karena kita belanja apapun, layanan apapun ada di dalamnya. Kita melihat dari sekian banyaknya kategori, dari 3 kategori dengan sangat luas berbagai macam usaha di dalamnya, semua tertransaksi di dalamnya. Apakah transaksinya akan ribet, akan susah? Tidak. Kalau Bapak Ibu melihat mesin EDC, ya, mesin gesek seperti itu, cukup sederhana. Tinggal cukup gesek, masukkan nominalnya, konsumen tinggal masukkan PIN-nya, enter, selesai. Sama dengan layanan Rezeki Mall System. Merchant tinggal login ke aplikasi kita, kemudian ada menu pembayaran, masukkan saja nominal belanjanya berapa, konsumen masukkan PIN transaksinya, enter, selesai, dan semuanya akan ter-breakdown kepada merchant tadi, sehingga merchant ini pun juga tahu, toko ini tahu, oh saya lakunya berapa, saya tahu lakunya omsetnya sekian-sekian pada hari sekian, semua kelihatan. Membernya juga sama, konsumennya juga sama, dia bisa melihat semuanya. Dan satu hal yang menarik, yang moto kita yang ketiga adalah satu komunitas konsumen global. Kita melihat di sini adalah bagaimana kita mengolah konsumen. Selama ini konsumen ini terombang-ambing dalam tanda kutip. Dia bisa mengikuti belanja arus ke sini, ke toko A, ke toko B, ke minimarket A, ke mall A, dan sebagainya. Nah, tetapi bagaimana kalau kita membuat bagaimana satu komunitas konsumen ini menjadi satu kesatuan dalam sistem? Nah, semuanya akan tergabung di dalam member diskon card Rezeki Mall System. Dimana ketika selama ini kita mulai lahir, mulai kita belanja, mengeluarkan uang untuk mendapatkan sesuatu, sampai saat ini, termasuk saya, kita mengeluarkan uang kita berapapun besarnya untuk belanja, semuanya hangus, hilang tanpa bekas.
Kita hanya mengeluarkan uang misalnya 100.000, 200.000 untuk membeli sesuatu dan selesai sampai di situ tanpa ada bekas sama sekali. Karena apa? Tidak ada yang namanya sistem. Tetapi berbeda saat ini dengan adanya Rezekimo System, belanja kita akan menjadikan satu potensi income yang luar biasa pada kita. Sehingga di sini kita akan melihat bagaimana shopping is my income. Kita berbelanja, kemudian kita bisa mereferensikan teman kita untuk berbelanja, teman kita mereferensikan teman kita untuk berbelanja, dan kita akan mendapatkan bonus transaksi itu sampai 20 generasi. Bayangkan 20 generasi. Kita mungkin masih mengenal generasi yang pertama, generasi yang kedua, generasi yang ketiga. Tapi rata-rata ketiga ke atas kita pada itu sudah tidak kenal. Tetapi dengan satu sistem transaksi global dari Rezekimo System, semuanya akan bisa Anda lihat. Oh, di grup saya ada berapa orang yang sudah belanja. Di grup saya ada berapa saja besarnya nilai belanja dan bonus apa saja yang sudah kita dapatkan. Semuanya bisa terlihat di dalam sistem ini. Satu hal yang sangat menarik, bukan? Nah, sekarang kita melihat satu fenomena bagaimana sekarang untuk merchant ini bergabung dan bagaimana keseriusan Rezekimo System terhadap pelaku-pelaku usaha di seluruh Indonesia. Rezekimo System memberikan promosi yang sangat luar biasa. Kita memberikan promosi free registrasi bagi 500 merchant di setiap kota atau kabupaten. Ingat, 500 merchant free registrasi di setiap kota atau kabupaten, yang terdiri dari 300 merchant kategori retail, 100 kategori aksesoris, dan 100 kategori jasa. Gratis free transaksi. Hanya cukup melakukan deposit. Nah, deposit ini untuk apa sih? Deposit ini adalah untuk memotongkan biaya transaksi. Sama seperti kalau kita transaksi pulsa, counter pasti akan melakukan deposit dulu supaya ketika ada orang beli pulsa 5.000, 10.000, itu dia bisa langsung layani. Nah, deposit itu gunanya kurang lebih seperti itu. Kita mengadakan promo yang luar biasa, oleh karena itu ambil kesempatan pada Bapak Ibu untuk turut bergabung bersama Merchant Rezekimo. Karena apa? Kita menghadapi satu franchise modern yang luar biasa ini. Dan mau tidak mau, sama seperti saudara kita yang tadi saya katakan, bisnis yang diambil simpel, hanya ojek. Tapi bagi mereka yang mau mengambil kesempatan ini, itu yang akan membuat persaingan ini menjadi semakin ketat, semakin baik. Ketika Bapak Ibu tidak mau ambil kesempatan ini, sebenarnya ada teman kita, saudara kita yang akan ambil. Dan di situ akan berbondong-bondong konsumen akan belanja ke sana. Kenapa? Konsumennya sudah tersistem, mereka belanja akan dapatkan bonus. Nah, mari kita akan lihat bahas satu persatu bagaimana ketika kita menjadi merchant. Nah, ketika kita menjadi merchant sebenarnya kita sudah free, kita cukup deposit. Nah, padahal kita punya, katakanlah saya sebagai pemilik resto misalnya, apakah saya bisa bergabung ke Rezekimo System? Bisa, masuk dalam kategori layanan jasa. Tinggal saya menentukan memberikan diskon berapa pada konsumen kita. Oke, nanti akan kita bahas yang berikutnya itu. Tapi satu hal yang menarik adalah begini, saya sebagai pemilik resto, bisa terjadi saya ingin punya cabang, tapi untuk membuat cabang apalagi di setiap kota juga tidak mudah, cukup membutuhkan biaya yang sangat besar, kemudian membutuhkan satu pengawasan yang lebih lagi. Tetapi di Rezekimo System, Anda dimungkinkan untuk banyak memiliki cabang, bahkan di usaha yang bukan pokok Anda. Contoh, saya sebagai pemilik resto, saya pasti juga kenal ada beberapa teman saya, kerabat saya, atau mungkin orang lain yang mungkin saya kenal, atau mungkin saya bisa nanti ajak bergabung ke sini. Misalnya saya kenal yang bernama katakanlah si A. Saya berkata pada si A, kamu jadi Rezekimo saja. Singkat cerita dia bergabung. Ada si A, si B, si C, anggap aja ada 10 bergabung. Keuntungan saya sebagai apa? Sebagai perekrut mereka, sebagai yang mereferensikan mereka, saya dapatkan apa? Perlu Bapak Ibu ingat bahwa kita akan mendapatkan 10% dari fee transaksi setiap mereka terjadi transaksi. Apakah sekali? Tidak. Berkali-kali di dalam setiap terjadi transaksi. Apakah ada syaratnya? Tidak. Tidak ada syarat sama sekali.
Si A terjadi transaksi, kita dapatkan. Si B terjadi transaksi, kita dapatkan lagi. Si C terjadi transaksi, dapatkan lagi. Begitu seterusnya. Artinya secara tidak sadar bahwa saya sebagai pemilik resto ternyata sudah memiliki cabang 10 ini. Itu baru saya kenalan atau punya saudara teman yang pemilik resto. Tapi ternyata saya juga punya saudara atau teman atau kerabat atau teman orang lain yang memiliki usaha yang lain, entah itu apotek, toko kelontong, ya, air minum isi ulang, atau mungkin juga bengkel, salon dan sebagainya juga bisa. Secara tidak sadar saya memiliki cabang-cabang yang berbeda dengan usaha saya, tapi omsetnya masuk dan itu bisa Anda lihat semua transaksinya melalui gadget Anda, melalui laptop Anda juga bisa. Nah, kalau kita melihat satu contoh, ya, di sini ada satu gambaran, saya ingin memberikan contoh kepada Bapak Ibu semuanya. Ini ada satu member atau satu konsumen, ya, belanja. Ini kita katakanlah di toko retail. Di toko retail, ya, toko kelontong lah, mereka seperti itu, mereka butuh belanja keseharian. Katakanlah kita hanya mengilustrasikan 100.000 saja. Ya, satu hal yang belanja yang tidak besar kan. 100.000 mereka belanja ke toko kelontong yang menjadi merchant kita. Nah, di toko kelontong ini nanti misal 100.000 belanja, dia akan terkena fee transaksi sebesar 2%. Yaitu sebesar dalam hal ini adalah 2.000. 2% ini kita anggap sebagai 100%, kemudian akan kita breakdown ke dalam 5 bagian. Yang pertama adalah 10%. Ya, yang pertama adalah 10%. 10% ini yaitu dalam hal ini besarnya adalah Rp200. Diberikan kepada siapa? Tadi yang sudah saya katakan, diberikan kepada merchant yang mereferensikan merchant terjadinya transaksi. Anda tidak tahu kapan ada member yang belanja, konsumen yang belanja ke sana, tapi Anda bisa dapatkan 10%-nya ini. Member atau konsumen juga bisa mereferensikan merchant-nya. Nah, di sini ya, kita akan dapatkan. Kemudian yang kedua, 100% tersebut kemudian ada 20%. 20% ini kita bagi menjadi 20% ini kita akan berikan kembali kepada konsumen yang belanja tadi sebagai satu cashback, ya, jadi dalam hal ini Rp400. Kemudian yang ketiga ada 40%, terdiri yaitu Rp800 dibagikan kepada 20 generasi. Ya, tadi kita sebutkan bahwa misalnya saya sebagai konsumen mengajak si A, mengajak si B, terus sampai 20 generasi semua akan dapat. Artinya di sini melihat bahwa ketika teman-teman kita belanja, ketika saudara-saudara kita belanja, kita mendapatkan satu keuntungan, dan mereka belanja bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu barang yang waduh apa ya yang saya perlu belanja. Tidak, mereka cukup belanja dengan kebutuhan yang mereka butuhkan, kebutuhan sehari-hari, atau mereka mungkin makan, mungkin mereka minum, mungkin mereka ke salon, mungkin mereka kemana. Di merchant-merchant kita akan dapatkan. Inilah yang saya sebutkan bahwa akhirnya menjadi shopping is my income. Berbelanja bukan lagi satu sekedar pengeluaran saja, tetapi belanja menjadi satu penghasilan. Ya, di sini. Kemudian 5% adalah untuk dana charity. Misalnya dalam hal ini ada Rp100. Jadi artinya di sini kita tidak hanya sekedar berbelanja, tidak hanya sekedar mendapatkan income, tapi kita bercharity. Kita membagikan sebagian harta kita pada saudara-saudara kita membutuhkan, dan nanti ini semua data transparan. Bapak Ibu bisa lihat di member area, di merchant areanya, semua transparan dan kita akan salurkan pada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kemudian yang 25% adalah sebagai keuntungan perusahaan Rezekimo System plus untuk pembayaran pajak. Jadi semuanya tersistem di sini. Nah, kalau kita melihat kemudian bagaimana cara membayarnya dari konsumen tadi? Konsumen tadi belanja misalnya 100.000, dia akan memberikannya cash kepada penjual merchantnya. Kemudian bagaimana dengan fee transaksi yang 2% ini? Seperti tadi saya katakan, perlunya deposit, ya, minimal tadi 200. Kita mengadakan promo yang luar biasa, itu free registrasi kepada 500 merchant pertama di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Cukup deposit 200.000 saja. Nah, 2.000-nya ini dipotong dari deposit tadi. Nah, misalnya tadi 200 berarti menjadi berkurang menjadi 198 masuk ke sini, dan itu terus akan terjadi.
Merchant tidak perlu, oh tadi beli gula, beli beras, beli sabun, beli pasta gigi, beli apa, tidak perlu dicatat seperti itu. Sama seperti mesin EDC tadi saya katakan, cukup masukkan nominal belanjanya, konsumen masukkan PIN transaksinya, enter, selesai. 10% fee transaksi untuk diberikan kepada merchant atau member yang mereferensikan merchant tersebut langsung masuk. Apa yang menjadi cashbacknya kepada pembeli ini langsung masuk. Apa yang menjadi bonusnya sampai 20 generasi kepada membernya tadi langsung masuk. Pembagian ke pos charity juga masuk. Ke pembagian fee system, rezeki mo system masuk. Semua akan masuk. Nah, sangat sederhana, sangat simpel, mudah sekali untuk dilakukan. Nah, sekarang bagaimana dengan merchant yang dalam kategori aksesoris, ya, kategori aksesoris. Ya, di sini misalnya ada toko sepatu, toko tas, dan aksesoris yang lain. Ya, kita ilustrasikan aja belanjanya 100.000. Nah, di sini untuk toko aksesoris ada diskon, dia biasanya memberikan diskon 10% ya. Seringkali berdasarkan apa yang saya survei, sebenarnya toko-toko seperti kayak toko sepatu, toko pakaian, toko tas dan sebagainya seringkali memberikan diskon kepada misalnya pembawa kartu tertentu, mereka akan dapatkan diskon. Nah, kita dengan tidak mengurangi hak daripada keuntungan toko tersebut, kita akan berikan seperti ini 10% misalnya. Nah, yang tampil di member area, yang tampil kepada konsumen adalah 7% karena 70%-nya saja. Nah, 30%-nya masuk ke dalam sistem sama seperti yang di retail tadi untuk masuk ke dalam deposit, kemudian akan kita breakdown. Nah, jadi misalnya contoh, kalau ada konsumen yang belanja 100.000, dia akan mendapatkan diskon langsung sebesar 7.000. Nah, 3.000-nya masuk ke dalam sistem ini. Kemudian ada mungkin konsumen yang berkata demikian, lebih baik saya pakai kartu yang lain dong. Kalau kartu yang lain diskonnya 10.000 karena 10%. Kalau pakai kartu rezeki mo sistem, diskonnya cuma 7.000, 7%-nya atau 7%. Tapi satu hal yang menarik adalah begini, kalau kita hanya memegang atau mempertahankan uang yang kecil lagi 3.000, tapi akhirnya kita kehilangan potensi jutaan, nanti akan saya lihat bagaimana potensi yang luar biasa walaupun hanya belanja 100.000 belanja. Akhirnya kita akan mengatakan, oh ya sudahlah, nggak apa-apa 7%, tapi 3% yang masuk ke dalam sistem ini akan menjadi hal yang dahsyat. Ya, kita akan bagi begini, dari 100% ini dari yang 10% kita bagi menjadi 70 atau 7% untuk menjadi diskon langsung pada konsumen, 30% atau 3% masuk ke sistem. Nah, ini kita anggap sebagai 100%. Nah, ketika kita anggap sebagai 100%, kita akan bagi 10% kita berikan kepada merchant atau member yang mereferensikan merchant tersebut. Nah, jadi kita tidak tahu kapan terjadi transaksinya, kapan terjadi berapa nominal yang akan dilakukan oleh belanja siapapun, oleh orang manapun juga kita langsung dapatkan. Kemudian 60% ya, karena kalau yang di aksesoris ini tidak ada cashback kan, seperti yang di retail tadi, karena apa? Konsumen sudah mendapatkan diskon langsung ini. Nah, berarti ada 60% yang dibagikan kepada 20 generasi, masing-masing 3%, yaitu kemudian yang 5% kembali lagi ke charity, kemudian 25% kepada fee system untuk rezeki mo plus pajak yang ada. Jadi sangat simpel sekali. Nah, artinya bahwa di sini adalah belanja bukan lagi sebagai sekedar pengeluaran, tapi bisa menjadi satu penghasilan. Kemudian kita melihat yang berikutnya, syarat kategori yang ketiga adalah di layanan jasa. Nah, layanan jasa ini lebih fleksibel lagi. Karena apa? Biasanya jasa itu bisa memberikan diskon yang lebih menarik, terutama misalnya rumah makan atau pelayanan-layanan yang lain, ya, salon atau apa ya, bengkel juga. Kita bisa mulai dari 10%, 15%, 20%, 25%, atau yang 30%. Yang menentukan adalah pelaku usaha yang bergabung sebagai merchant rezeki mo. Misalnya contoh, ada seorang yang mengatakan atau merchant bilang, oh saya ingin memberikan diskonnya 20%. Oke, pembagiannya sama dengan yang aksesoris, 70% untuk konsumen langsung, yaitu 14%. Kemudian yang 30% masuk ke dalam sistem kita.
Nah, berarti konsumen akan mendapatkan diskon langsung adalah sebesar 14%, yaitu 14.000 kalau belanjanya ada 100.000, sehingga merchant 30%-nya atau yang 96% adalah 6.000 akan masuk ke dalam akan didebet oleh sistem kita ke deposit mereka. Nah, ini dibagi seperti yang tadi yang di aksesoris ya. 10% diberikan kepada konsumen, member atau merchant yang mereferensikan merchant tersebut. Kemudian 60% dibagikan kepada 20 generasi, 5% untuk dana charity, kemudian yang 25% untuk fee system. Jadi di sini kita melihat bahwa ada beberapa hal yang sangat menarik. Yang pertama adalah merchant atau toko-toko yang bergabung itu secara tidak langsung akan diiklankan, akan dicari oleh konsumen. Karena konsumen ini sekarang sudah dengan teknologi yang sangat canggih, dia cuma membutuhkan gadgetnya atau mungkin bisa dengan laptopnya yang terkoneksi dengan internet. Dia akan lihat di sekitar area dia berdiri apakah ada merchant yang toko-toko atau usaha apapun dalam 3 kategori tersebut yang sudah bergabung ke merchant Rezeki Mall. Kalau ada, dia akan berbondong ke sana. Misalnya contoh, ada yang namanya rumah makan atau warung steak lah seperti itu. Di kota itu misalnya ada 10, tetapi mungkin baru 3 yang bergabung sebagai merchant Rezeki Mall. Sudah dapat dipastikan member ini pasti akan apa? Mencari dan makan steak yang ada di sudah bergabung di Rezeki Mall System. Mereka ke sana karena apa? Di sana mereka dapatkan diskon, mereka dapatkan bonusnya, mereka dapatkan satu penghasilan yang sangat luar biasa. Itu akan terjadi. Nah, bagaimana kembali lagi seperti tadi saya katakan bahwa bagaimana dengan mereka yang tidak mau bergabung? Mereka akan menghadapi 2 raksasa yang akan menjadi persaingan yang luar biasa, yaitu pertama adalah dengan maraknya franchise tadi, ini waralaba, dan kedua adalah kekuatan sistem kita. Mau tidak mau mereka harus bergabung. Dan kembali lagi kita betul-betul memperhatikan hal ini sehingga kita memberikan promosi yang sangat luar biasa, 500 merchant free registrasi untuk yang bergabung, 500 pertama di setiap kota, di setiap kabupaten di seluruh Indonesia. Sangat menarik. Jika Anda tidak mengambil bagian saat ini, sekarang ini, bisa dipastikan Anda akan ketinggalan oleh merchant yang lain. Atau mungkin Anda akan menjadi dalam tanda kutip cabang bagi merchant yang lain. Kenapa? Merchant ini bisa mereferensikan. Nah, kalau Anda tidak mengambil kesempatan sekarang, mungkin suatu saat Anda akan menjadi cabang bagi merchant yang lain. Nah, ini adalah untuk kategori jasa. Kita sudah melihat bagaimana alur dari transaksi kategori retail, jasa, aksesoris, kemudian jasa. Satu hal yang sangat menarik, merchant bisa mereferensikan pelaku usaha yang lain lintas kabupaten, lintas kota selama masih ada di wilayah Indonesia. Jadi misalnya, contoh, saya ada di Solo, saya bisa mereferensikan teman saya, saudara saya yang punya usaha di Jogja, di Semarang, di Magelang, di Bandung, di Surabaya, Jakarta, Bogor, Bandung, dan sebagainya. Bisa. Artinya kita memiliki cabang-cabang usaha yang tersistem melalui Rezeki Mall System ini. Nah, kemudian bagaimana dengan konsumennya sendiri? Konsumen memiliki 2 hal yang bisa mereka kerjakan. Pertama, mereka bisa merekrut merchant, tadi hampir mirip dengan merchant get merchant. Seorang member sebagai konsumen, dia bisa merekrut kepada merchant yang lain, karena seorang konsumen ini pasti punya saudara, punya tetangga, punya teman yang memiliki usaha. Nah, bisa rekrut. Member ini akan merasakan income yang luar biasa ketika terjadi transaksi 10%-nya fee transaksi akan masuk ke dia. Kemudian dia bisa mereferensikan member yang lain, konsumen yang lain, sehingga dia bisa dapatkan bonus transaksi itu hingga 20 generasi. Sesuatu hal yang sangat menarik. Nah, kemudian bagaimana dengan merchant? Apakah merchant bisa rekrut member? Tidak. Merchant hanya bisa rekrut merchant. Tapi yang perlu kita ingat sebenarnya, kita sebagai pelaku usaha sebenarnya adalah konsumen bagi pelaku usaha yang lain.
Karena tidak semua yang kita jual atau yang kita miliki ini kita produksi sendiri. Tidak. Contoh misalnya, kita memiliki rumah makan, ya, satu restoran. Tidak semua apa yang ada di restoran tadi kita produksi sendiri. Minimal dari isunya kita pasti beli ke toko retail. Nah, kalau kita memiliki menjadi member juga, menjadi konsumen di dalam satu komunitas konsumen Rezeki Mall System ini, kita bisa menggunakan kartu itu untuk berbelanja, kemudian kita bisa dapatkan cashbacknya, bisa dapatkan bonus hingga 20 generasi. Itu baru tisu. Bagaimana dengan yang lain? Bumbu-bumbunya, peralatan-peralatannya, dan hal-hal yang lain, ada banyak sekali. Artinya sebenarnya kita kembali lagi sebagai pelaku usaha sebenarnya merupakan konsumen bagi pelaku usaha yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang sangat menarik adalah begini, ketika ada konsumen lain, konsumen secara umum yang datang ke tempat usaha kita, ya biasanya kalau di waralaba minimarket itu kita selalu ditanya, sudah punya kartu member ini belum? Nah, biasanya kalau kita sudah ngomong tidak, ya mereka tidak akan kejar. Dalam artian ya sudah, nggak mau beli ya sudah. Gitu. Tapi di sini, kalau Anda melihat potensi ini, pasti Anda akan kejar. Dalam tanda artinya bagaimana dia juga mau ambil bagian menjadi konsumen atau menjadi member dari Roda Rezeki Mall System. Kenapa? Ketika Anda sebagai pelaku usaha, tapi ingat ya, sebelumnya Anda harus join member dulu, karena kalau merchant tidak bisa rekrut member. Anda kembali lagi pelaku usaha adalah konsumen bagi pelaku usaha lain, artinya Anda menjadi member. Nah, ketika Anda ada konsumen yang datang ini, Anda akan mengejar dia untuk, oh kamu harus jadi member juga, kamu harus menjadi konsumen begini. Kenapa? Kalau dia sudah bergabung, ingat potensinya bukan hanya orang satu ini saja yang Anda dapatkan, tapi ingat 20 generasi yang mungkin sudah sangat Anda tidak kenal, tapi transaksi itu bisa Anda nikmati, bisa Anda lihat di gadget Anda. Menarik kan? Dari satu orang dia akan berkembang, dan ketika dia sudah mengajak member yang lain, konsumen yang lain untuk bergabung ke Rezeki Mall System, kemudian ketika dia dan orang-orang yang ada di bawahnya berbelanja ke merchant-merchant yang lain yang dimana Anda juga tidak tahu kapan dia transaksi, tapi Anda bisa melihat dari gadget Anda, itu akan menjadi income bagi Anda. Shopping is my income. Ini akan menjadi satu brand image yang sangat luar biasa, menjadi satu patri yang sangat luar biasa di dalam pemikiran kita. Nah, kemudian kita melihat lagi, apakah Rezeki Mall System akan cuma berhenti sampai di sini? Tidak. Kita lagi menyiapkan satu infrastruktur berikutnya dengan kerjasama dengan agen travel yang cukup besar ternama. Kita akan juga melayani untuk pembelian tiket pesawat, tiket kereta api, dan booking hotel. Di mana dengan melakukan transaksi di sana juga, Anda sebagai konsumen bisa mendapatkan bagi hasilnya sampai 20 generasi juga. Karena apa? Sebenarnya fee transaksi atau bonus rebate yang kita terima dari agen travel tersebut, kita sharekan kembali sebagian kepada member. Sehingga dengan membeli melalui Rezeki Mall System, Anda juga akan mendapatkan bonus sampai 20 generasi. Ya, sebentar lagi itu. Kemudian yang berikutnya, kita sedang menyiapkan proyek lagi. Ya, tadi belajar dari saudara kita, yaitu adalah di bidang Rezeki Mall transportasi. Nah, kita akan mengadakan transportasi, ya, tidak hanya ojek motor, tetapi juga mobil. Ya. Nah, akhirnya kita kembali melihat bahwa Rezeki Mall System sebagai one stop service, dan kembali lagi akan menjadi satu income. Nah, bagaimana nanti teknisnya? Secara gambaran adalah begini. Contoh, ketika ada driver kita mendapatkan penumpang dari masyarakat secara umum, ya, masyarakat secara umum, ada fee transaksi sama seperti alurnya ini. 10% akan diberikan kepada siapa yang merefreshingkan driver ini. Kalau yang naik adalah member secara umum, ya, berarti semuanya akan masuk ke perusahaan. Tapi jika yang naik adalah member itu sendiri atau konsumen sudah bergabung kepada komunitas kita, maka 20 generasi akan dapatkan. Nah, kalau misalnya yang naik tadi bukan member atau konsumen kita, wah ini kesempatan bagi ojeknya nih. Kalau dia sudah bergabung sebagai member juga, dia akan prospek, dia akan ajak penumpang ini untuk bergabung kepada Rezeki Mall System. Kenapa? Ketika orang ini kembali lagi bergabung, perlu saya akan kembali lagi adalah ketika satu orang penumpang ini bergabung, tukang ojek ini sudah memiliki potensi
bahwa dia akan mendapatkan income hingga 20 generasi ketika mereka ini terus bergerak, dan itu menjadi hal yang sangat luar biasa, sangat dahsyat. Rezeki Mo System hadir untuk kita semuanya, bukan sebagai satu bendera MLM, bukan sebagai satu panji MLM, bukan sebagai satu bendera brand. Oh, saya pegang ini, saya pegang itu, pegang ini. Tidak. Ini adalah satu lifestyle belanja kita. Ini adalah satu lifestyle gaya hidup kita untuk kita melakukan transaksi-transaksi. Apapun yang menjadi pekerjaan kita, apapun yang menjadi latar belakang kita tidak lepas dengan namanya belanja. Kita tidak lepas dengan namanya makan, minum, dan membeli kebutuhan sehari-hari. Dan Rezeki Mo System menjadi one stop service. Shopping is my income untuk masyarakat Indonesia, untuk kembali menggerakkan ekonomi kerakyatan, di mana merchant-merchant tadi yang bergabung kepada kita semuanya akan mengalami peningkatan ekonominya. Tinggal bagaimana mereka mau upgrade diri, membenahi dirinya, misalnya dalam hal kebersihan, dalam hal kenyamanan, display yang menarik, dan layanan yang memuaskan kepada konsumen. Sistem itu akan dikerjakan oleh Rezeki Mo System. Nah, di sini kita melihat bahwa kolaborasi yang sangat luar biasa ini, satu kolaborasi yang tidak mungkin harus Anda sia-siakan, tapi harus Anda melihat ini satu fenomena yang luar biasa, satu raksasa sistem yang akan berlaku untuk kita semuanya. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu Saudara di seluruh tanah air Indonesia, sebarkan, sharekan info ini. Mungkin Anda tidak memiliki usaha secara fisik, tapi Anda bisa bergabung sebagai konsumen, karena bagaimana juga ada konsumen. Dan ketika Anda sebagai konsumen, kesempatan Anda adalah untuk mereferensikan teman saudara, sanak famili saudara, teman-teman saudara, kerabat saudara untuk bergabung juga sebagai konsumen, member diskon kita. Yang kedua, Anda bisa mereferensikan, karena Anda pasti juga kenal dengan pelaku usaha yang lain, bahkan tidak hanya di sekitar tempat Anda berada, tapi bisa juga di kota yang lain. Dan kembali lagi, secara tidak langsung, Anda mungkin tidak punya toko atau usaha secara fisik, tapi Anda secara tidak langsung melalui sistem kita, Anda memiliki cabang-cabang usaha di setiap daerah. Dan mungkin Anda saat ini yang mendengarkan atau yang melihat video ini, Anda sebagai pelaku usaha, inilah kesempatan Anda untuk bergabung, di mana usaha Anda akan terpromosikan, akan tersearching, akan bisa dipantau, bisa dilihat di sini. Ada banyak review-review yang lain. Anda silakan akses www.rezekisystem.com. Anda akan mendapatkan semua informasinya. Kesempatan bagi Anda untuk bergabung, dan Anda sebagai merchant yang sudah bergabung ke Rezeki Mo System, Anda bisa membuka cabang-cabang secara tidak langsung melalui sistem kita di setiap daerah yang Anda mau kenali. Tidak harus yang sama dengan usaha Anda. Artinya Anda memiliki cabang usaha di berbagai daerah dan di berbagai bidang usaha. Kesempatan itu ada bersama Rezeki Mo System. Gunakan kesempatan ini yang sangat luar biasa sekali. Pastikan Rezeki Mo System, merchant-merchant kita, member-member kita hadir di setiap kota. Ingat promosi kita 500 merchant pertama di setiap kota dan daerah, atau di setiap kota atau kabupaten di seluruh Indonesia, free registrasi. Kesempatan Anda untuk mereferensikannya dan kesempatan Anda untuk bergabung. Jangan pernah sia-siakan kesempatan ini. Yakinkan bahwa Anda adalah termasuk yang 500 yang pertama. Itu saja dari saya. Terima kasih. Kiranya apa yang sudah kita dengarkan bersama, kita lihat bersama, fenomena ini akan menjadi satu tren yang sangat luar biasa, menjadi satu perubahan yang sangat luar biasa. Shopping is my income. Dan kita melihat Rezeki Mo System sebagai one stop service untuk kita semua. Terima kasih. Salam kemajuan, salam perubahan.